Poin pertama, kekuatan penyesalan yang tak terbendung. Pertama, penyesalan adalah tamu yang datang terlambat. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang dulu dianggap biasa, ada celah di dalam dirinya yang tidak bisa diisi dengan apapun. Waktu berjalan, tapi bukan berarti perasaan itu ikut bergerak maju. Justru semakin lama, semakin tajam rasa itu menyelinap. Bukan karena ingin kembali, tapi karena ada bagian dari dirinya yang tertinggal di masa lalu. Di malam yang sunyi, saat semua orang sudah terlelap, pikiran seseorang yang pernah kehilangan justru semakin terjaga. Suara ketikan keyboard terhenti. Cahaya ponsel menyala di tangannya. Nama yang dulu begitu dekat kini terasa asing. Jari-jarinya gemetar di atas layar, ingin mengirim pesan, tetapi ego menahannya. Ia menutup layar ponselnya, menghela napas. Namun di balik kelopak matanya yang tertutup, ada satu tanya yang terus mengganggu. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Kedua, ego dan kesadaran berperang dalam diam. Ada momen di mana seseorang merasa telah mengambil keputusan yang benar. Namun, waktu tidak selalu mendukung keyakinan itu. Di minggu-minggu pertama, segalanya terasa terkendali. Kebebasan terasa manis, kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi kemudian ada momen-momen kecil yang mulai menghantui. Lagu yang dulu sering didengar bersama tiba-tiba berputar di radio. Aroma parfum yang familiar tercium di tengah keramaian. Atau sekadar melihat tempat yang dulu pernah dikunjungi berdua. Dan disitulah kesadaran mulai berbisik. Aku sudah kehilangan sesuatu yang tidak bisa kembali. Pikiran mulai melompat-lompat. Kenangan muncul dengan detail yang lebih jelas dari sebelumnya. Bagaimana bisa sesuatu yang telah berlalu justru terasa semakin nyata? Inilah jebakan waktu. Ketika seseorang meyakinkan dirinya bahwa dia sudah baik-baik saja, tetapi realitas berkata sebaliknya. Ketiga, ada satu hal yang lebih menyakitkan dari kehilangan, yaitu menyadari bahwa kitalah penyebabnya. Dalam beberapa kasus, perpisahan tidak terjadi karena keadaan, melainkan karena pilihan. Dan ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa pilihannya adalah kesalahan, penyesalan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar rindu. Ada beban yang menekan, ada pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab. Bayangkan seorang seniman yang telah menyelesaikan lukisan terbaiknya. Namun karena emosi sesaat, ia merusaknya dengan tangannya sendiri. Ketika akhirnya kesadaran datang, ia hanya bisa melihat kanvas yang robek, tanpa cara untuk mengembalikannya seperti semula. Itulah yang dirasakan seseorang ketika memahami bahwa dia adalah penyebab dari kehancurannya sendiri. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar hilang. Yang ada hanyalah sesuatu yang ditinggalkan dan diabaikan. Dan ironisnya, kita baru menyadari nilainya ketika sudah terlambat. Pertanyaannya, apakah masih ada kesempatan? Ataukah waktu akan terus berjalan, meninggalkan mereka yang terlambat menyadari?